Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1336 Kehabisan Waktu. Struktur internal Pagoda 7 Ubin Kaca berharga sangat rumit. Setelah melintasi kolam darah, Lin Yun bisa melihat banyak orang berkedip-kedip di gunung-gunung itu, dan perkelahian sesekali terjadi. Begitu banyak sehingga beberapa ahli alam inti Elysium besar bahkan terpaksa memanggil rasi bintang mereka. Mereka memiliki kekuatan yang menakutkan, dan gelombang kejut dari serangan mereka bahkan bisa dirasakan dari jauh. Lin Yun dengan santai melirik beberapa kali, tapi tidak terlalu terganggu oleh gunung-gunung itu. Dia tidak kekurangan artefak rahasia atau artefak suci, dan teknik kultivasi tidak terlalu berguna baginya saat ini. Dia hanya tertarik pada ramuan suci dan rune suci asal. Kemunculan Kincang telah memberinya tekanan yang sangat besar, dan Lin Yun dapat merasakan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang dengan kultivasinya di alam inti Elysium setengah langkah. Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia menggunakan konstelasi, niat pedang langit, dan bahkan roh suci pedang biru, dia tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Selain itu, informasi yang dia miliki tentang Kincang terlalu sedikit karena Kincang hanya mengungkapkan kultivasinya dan seni pencakar langit naga emas, paling banyak. Sebagai teknik pemurnian tubuh dari klan naga, seni Sky Pacing naga emas, tidak kalah dengan seni naga suci Azure miliknya. Tapi karena Kincang memiliki tulang naga emas, teknik pemurnian tubuhnya bahkan lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang harus diakui Lin Yun, bahkan jika dia tidak mau. Seni naga suci Azure memiliki banyak kaitan dengan mengapa dia bisa membunuh mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya di masa lalu, dan itu juga merupakan kunci mengapa dia bisa mengalahkan para ahli alam inti Elysium besar ketika dia hanya berada di alam inti Elysium setengah langkah. 3000 rune naga ungu emas, termasuk rune ilahi api darah, membuat fisiknya sebanding dengan artefak suci 1000 rune, menempatkannya pada posisi tak terkalahkan sejak awal. Inilah sebabnya mengapa dia tidak takut pada lawan-lawannya, bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Untuk membunuhnya, lawan-lawannya mungkin perlu menggunakan 1000 pukulan, tapi dia hanya perlu 10 pukulan untuk membunuh lawannya. Mampu menekan lawan-lawannya dengan fisiknya yang kuat sangat memuaskan. Namun, ia juga harus membayar mahal untuk itu. Ketika dia baru saja mulai melunakkan tubuhnya, rasa sakitnya bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dia telah menghabiskan banyak sekali sumber daya, belum lagi dia juga membutuhkan uang yang sangat banyak untuk mencapainya. Fakta bahwa Kincang bisa membawa seni Sky Pacing naga emas ke tingkat yang begitu tinggi berarti usaha yang dia lakukan tidak kalah dengan usaha Lin Yun. Lagi pula, tidak ada ahli di dunia ini yang bergantung pada keberuntungan untuk melangkah sejauh itu. Karena fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan Kincang, situasinya berbalik melawan dia dan menempatkan dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi Lin Yun masih memiliki niat pedang langit, tapi ini adalah kartu truf terkuatnya. Jika niat pedang langit miliknya gagal, maka dia hanya akan bisa menghadapi kematian. Lagi pula, Kincang hanya menggunakan seni menusuk langit naga emas untuk melawannya dan bukan kanon langit mendalam dari Sekte Suantian. Itu aneh. Bahkan jika saya tidak memiliki tulang naga, saya memiliki rune ilahi api darah. Jadi mengapa seni naga suci Azureku tidak bisa menekan Kincang? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Jangan repot-repot mencoba mencari tahu. Permaisuri ini sudah mengatakan bahwa warisan yang ditinggalkan Raja Naga Biru untukmu semuanya ada di tulang sejati Naga Biru. Seni suci naga biru dimaksudkan untuk membantumu memurnikan tulang sejati itu untuk mengubah tubuhmu, memungkinkanmu memiliki garis keturunan klan naga. Lil, Purple menyela. Tapi karena kau memberikannya padaku, kau tidak punya pilihan selain mengembangkan seni naga suci Azure sebagai yang utama tanpa tulang. Kemudian lagi, seni naga suci Azure juga sangat kuat. Seni naga suci Azure secara alami sangat kuat, memungkinkan Lin Yun memiliki fisik yang sebanding dengan artefak suci 1000 rune. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Lin Yun bertanya. Tidak. Tulang itu mengandung semua esensi dari Raja Naga Klan Naga Biru, dan bahkan lebih kuat dari naga emas ilahi. Adapun rune suci api darah, itu hanyalah rune suci yang kemudian ditingkatkan menjadi rune suci, bukan rune suci asal. Jadi jangan mencampur adukannya. Itu tidak lemah karena itu adalah rune suci,
tapi tidak mungkin bagimu untuk menekan tulang naga emas Kincang dengan itu, jawab Lil Purple. Sedot saja untuk saat ini kalau-kalau kau terbunuh. Setelah kau mencapai alam inti Elysium, permaisuri ini akan mengajarimu pedang pemusnah naga Phoenix dunia. Saat kau berhasil memanifestasikan aura pedang naga Phoenix, belum terlambat untuk membunuhnya. Lil Purple percaya diri dengan nadanya karena dia bisa mengatakan bahwa Kincang telah membentuk aura naga emas. Tapi dia tidak mengatakannya pada Lin Yun sekarang karena itu akan memberikan pukulan yang lebih besar pada hatinya jika dia tahu. Lin Yun hanya tersenyum ketika mendengar itu. Lil Purple tidak tahu bahwa dia dan Kincang ditakdirkan untuk bertarung di Pulau Kuxuan, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Kincang ingin mengalahkannya untuk memberitahunya bahwa selalu ada orang yang lebih kuat darinya di dunia, dan Lin Yun juga ingin mengalahkan Kincang untuk menyingkirkan iblis di dalam hatinya. Jika Kincang berhasil menginjaknya, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan dirinya dan dia praktis akan lumpuh. Sebagai juara terkuat di jalan surgawi, penglihatannya tidak hanya berhenti pada Kincang, dia ingin berjalan di jalan yang tak terkalahkan. Dari mana asalnya tulang naga emas yang begitu murni? Jangan bilang padaku bahwa benar-benar ada naga ilahi di dunia ini. Lin Yun penasaran dengan naga dewa berdarah murni dan klan naga. Yang pertama adalah binatang dewa sedangkan yang terakhir masih manusia, hanya saja mereka memiliki garis keturunan klan naga. Dari mana menurutmu? Dari orang tua mereka, tentu saja. Dari mana lagi menurutmu mereka berasal? Sebuah batu. Lil Purple menatap Lin Yun dengan tidak senang. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia hanya bisa mengeluarkan senyum canggung karena dia lupa ada burung Phoenix bersamanya. Ngomong-ngomong, di mana tubuh utamamu? Lin Yun mulai memeriksa Lil Purple. Phoenix es kuno tidak terbuat dari es dan pasti memiliki darah dan daging. Jika Lil Purple bisa menemukan tubuh utamanya, bukankah itu berarti dia akan bisa mendapatkan beberapa tulang Phoenix ilahi, darah Phoenix ilahi, dan bulu Phoenix ilahi? Tidak ada keraguan bahwa mereka pasti lebih kuat dari tulang naga emas Kincang. Apa yang kamu pikirkan? Jangan coba-coba menaruh ide apapun pada tubuh utamaku. Lil Purple memelototi Lin Yun. Meskipun pikirannya terlihat, Lin Yun tidak malu dan tersenyum, kenapa kau tidak memberitahuku? Tidak peduli di mana kamu dikuburkan, aku akan mendapatkan tubuh utamamu kembali untukmu. Tapi tidak peduli bagaimana Lin Yun mencoba untuk bertanya, Lil Purple tidak mau memberitahunya di mana tubuh utamanya. Pada akhirnya, Lil Purple kesal dan menjawab, tubuh utamaku dipenjara di pagoda api penyucian iblis. Jadi hentikanlah ide kalian. Lin Yun terkejut ketika mendengar itu, tetapi Lil Purple tidak mau mengatakan apa-apa lagi, tidak peduli bagaimana dia bertanya. Dia terkejut bahwa tubuh utamanya masih ada. Saat keduanya terus berjalan melewati pagoda, Lin Yun mulai merasa kecewa. Ada banyak harta karun di pegunungan, dan harta karun itu sangat langka. Bahkan alam nadi naga pun akan bersemangat saat melihatnya. Tapi mereka terlalu rendah kelasnya dengan asal Sein setengah langkah, Serene Knight, dan pil naga suci yang dia peroleh sebelumnya. Ramuan suci dan rune suci asal yang ingin dia gunakan untuk membuat terobosan ke alam inti Elysium tidak bisa ditemukan. Bahkan jika dia tidak bisa menemukannya, teknik bela diri kuno pun akan berhasil karena transformasi 9 gagak emasnya sudah kurang. Kau dan mulut gagak terkutukmu. Sepertinya harta karun itu sudah diambil oleh Kaisar Selatan. Lil Purple memelototi Lin Yun. 108 gunung bersinar dengan harta karun, tapi tidak ada harta karun yang bisa menarik perhatian mereka. Masing-masing gunung sangat besar, dan akan memakan waktu setengah bulan jika mereka ingin mencari semua gunung. Adapun asal mula petapa agung, tidak ada petunjuk tentang hal itu pada mereka. Karena tempat ini diselimuti aura surgawi, semua orang dapat merasakan bahwa kultivasi mereka secara bertahap meningkat saat mereka bernafas, tetapi asal mula petapa agung tidak dapat ditemukan dimanapun. Apakah ada reaksi dari kunci rahasia Kuxuan? Lil Purple dengan marah bertanya. Tidak ada, jawab Lin Yun. Kunci rahasia Kuxuan hanya menunjukkan reaksi singkat ketika pagoda 7 ubin kaca berharga muncul sebelum menjadi tenang. Pagoda ubin kaca 7 harta karun hanya memiliki satu tingkat. Lin Yun bertanya setelah melihat sekeliling. Dia tidak merasa bahwa asal mula petapa agung akan berada di tingkat pertama. Semua lapisan pagoda ubin kaca 7 harta karun saling terkait. Jadi, meskipun tampak seperti satu tingkat, itu sebenarnya adalah wilayah tanpa batas, jawab Lil Purple.
Ketika Lin Yun mendengar itu, alisnya saling bertaut karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan asal mula petapa agung dengan betapa besarnya tempat ini. Bukankah kau permaisuri pembantai surgawi tertinggi? Kenapa kau tidak mengambil pagoda ini? Lin Yun bercanda. Enyahlah. Lil Purple menjawab. Begitu saja, mereka berdua berjalan di sekitar pegunungan. Mereka mungkin terlihat berjalan-jalan, tapi mereka berjaga-jaga setiap saat, melihat sekeliling. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang merepotkan. Pagoda 7 ubin kaca berharga melahap mereka setiap saat. Selama mereka berada di dalam pagoda, mereka dapat merasakan bahwa vitalitas mereka perlahan-lahan merembes dari waktu ke waktu. Jadi jika mereka tinggal di sana cukup lama, bahkan fondasi mereka akan rusak. Bahkan untuk seseorang seperti Lin Yun, yang memiliki vitalitas yang sangat besar, dia hanya bisa bertahan paling lama 2 bulan. Selebihnya, mereka hanya bisa bertahan selama setengah bulan sebelum mereka harus pergi atau mereka akan mati di dalam pagoda. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita. Lin Yun memandangi kunci rahasia Kuksuan di tangannya dengan matanya berkedip-kedip. Tepat pada saat ini, cahaya suci bersinar dari gunung dengan vitalitas penuh dan keharuman herbal. Obat mujarab suci. Lil Purple berseru dengan matanya berbinar. Ayo pergi. Lin Yun menyimpan kunci rahasia Kuksuan dan pergi. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan asal mula petapa agung, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Jadi dia tahu bahwa waktu hampir habis jika dia ingin mencapai alam inti Elysium sebelum meninggalkan pagoda. Selain itu, jika dia tidak bisa mencapai alam inti Elysium, tidak mungkin baginya untuk melawan Qin Chang. Sejak kapan aku begitu peduli dengan Qin Chang? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan nada agak frustrasi. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa pertarungannya dengan Qin Chang meninggalkan kekurangan di hati daunnya. Sejak dia datang ke alam Kunlun, dia telah menjalani pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia hanya menderita kekalahan di tangan Qin Chang. Dia tidak takut kalah, tapi ini berarti dia akan memiliki cacat di hatinya sebagai pendekar pedang yang tak terkalahkan jika dia kalah. Setengah jam kemudian, dia tiba di gunung. Gunung itu sangat besar, dan ada banyak daerah yang tertutup kegelapan. Tapi tempat di mana obat mujarab suci dilahirkan bersinar dengan cahaya dan ada banyak orang yang menuju ke sana. Mereka semua berada di puncak alam inti Elysium kecil, dan bahkan ada juga para ahli di alam inti Elysium besar. Melihat mereka, Lin Yun membentuk segel gagak emas sebelum sepasang sayap emas terbuka di belakangnya. Setelah memasuki Pulau Kuksuan, dia lebih sering menggunakan sepasang sayap emas itu. Teknik gerakan ini memiliki asal yang sangat besar, tetapi bahkan sekarang, dia masih menggunakan bagian alam jiwa surgawi darinya. Itu hampir tidak cukup untuknya di alam Empyrean, tapi akan sedikit kurang setelah dia mencapai alam inti Elysium. Tapi dia tidak punya solusi untuk itu karena dia harus menyerah pada semua fondasi yang telah dia bangun di seni mengejar matahari ilahi jika dia memilih untuk berlatih teknik gerakan lain. Jadi dia hanya bisa berharap kalau dia bisa menemukan alam inti Elysium bagian dari seni mengejar matahari ilahi. Saat sepasang sayap emas terbuka di belakangnya, kecepatan Lin Yun meningkat dan dia dengan cepat tiba di tempat ramuan suci itu dilahirkan. Bab 1337 bersaing untuk mendapatkan ramu. Persaingan di wilayah itu sangat ketat dan ada 13 mayat tergeletak di tanah. Sedangkan untuk ahli alam inti Elysium kecil, sepertiga dari mereka sudah mundur. Mereka yang masih berani bersaing untuk mendapatkan ramuan suci adalah semua ahli alam inti Elysium besar. Ada 8 kultivator iblis dari domain tandus kuno dan sesepuh lainnya dari sekte yang kuat, jadi mereka semua memiliki fondasi yang kuat. Tapi Lin Yun tidak ingin berurusan dengan begitu banyak masalah. Dengan satu pikiran, raungan naga bergema dari tubuhnya dan menyelimuti dia dalam cahaya keemasan. Saat rune naga ungu keemasan mulai bergerak di permukaan tubuhnya, dia memancarkan aura naga menakutkan yang menyelimuti seluruh wilayah. Hal ini membuat wajah dari 13 ahli alam inti Elysium besar yang bertarung di antara mereka sendiri berubah ketika mereka merasakan aura menakutkan yang datang dari Lin Yun. Pemakaman bunga. Mereka semua menyipitkan mata mereka. Tidak ada satu orang pun yang tidak tahu tentang nama Lin Yun, terutama setelah mereka menyaksikan pertarungannya dengan Qin Chang di luar pagoda. Menghadapi lawan yang menantang surga seperti Qin Chang, Lin Yun berhasil bertahan beberapa jurus, yang memberi kesan mendalam bagi semua orang. Lin Yun, kau adalah seorang pendekar pedang. Apakah kamu tahu arti dari, siapa cepat dia dapat? Kami yang pertama kali menemukan obat mujarab suci ini.
Pergilah segera atau kami akan memberitahu Sekte Suantian tentang lokasimu. Saat itu, kau hanya akan mati. Mereka semua berhenti dan mencoba mengancam Lin Yun. Mereka bahkan ragu-ragu apakah mereka harus bergabung untuk mengusirnya. Ternyata, akan lebih baik bagi mereka jika dia pergi. Tapi sebelum mereka sempat menyelesaikannya, aura yang kuat meledak dari tubuh Lin Yun saat dia mendorong telapak tangannya ke depan, mengeksekusi genggaman naga biru. Saat ruang di sekitarnya mulai bergetar, 3.000 rune naga ungu keemasan mulai bergerak ke arah telapak tangannya dan menjelma menjadi cakar naga. Sebelum telapak tangannya mendarat, para ahli alam inti Elysium besar yang masih mengancam Lin Yun sebelumnya, wajah mereka berubah. Mereka tidak ragu-ragu untuk melepaskan serangan terkuat mereka sebelum mencoba melarikan diri dari jangkauan cakar naga. Tapi telapak tangan Lin Yun terlalu cepat dan tidak ada satu pun dari 13 ahli alam inti Elysium besar yang berhasil melarikan diri. Saat mereka semua memuntahkan seteguk darah, wajah mereka pucat saat mereka menatap Lin Yun dengan ketakutan di mata mereka. Lin Yun, kamu terlalu sombong. Mereka semua terluka parah. Tapi Lin Yun tidak memperdulikan mereka dan mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Saat lautan kelopak bunga ungu muncul di belakangnya, Lin Yun menjentikkan jari-jarinya dengan kedua tangan, mengeksekusi jentikan jari-jari ilahi, pedang spiritual. Detik berikutnya, ratusan pedang terbang keluar dari belakang Lin Yun, menyebabkan ke-13 orang itu terus mundur sambil ditutupi dengan luka. Pedang. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ. Dia memanggil pedang bayangan petir dari kotak pedang di punggungnya. Ketika pedang bayangan petir meninggalkan sarungnya, seorang ahli alam inti Elysium besar terbelah menjadi dua. Ketika Lin Yun menyimpan pedang bayangan petir, sekelilingnya menjadi sunyi senyap. Ketika 12 ahli alam inti Elysium besar yang tersisa memandang Lin Yun lagi, mereka menekan amarah mereka dengan rasa takut yang muncul di pupil mata mereka. Obat mujarab suci diberikan padaku. Apakah ada yang memiliki pendapat yang berlawanan tentang itu? Lin Yun berdiri di udara dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dari tubuhnya. Tetapi menghadapi kata-katanya, tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa mengakui apa yang dikatakan Lin Yun. Bagus sekali. Lin Yun menyimpan sepasang sayap emas di belakangnya dan turun dari langit. Mampu mengintimidasi para ahli alam inti Elysium besar sudah merupakan hasil terbaik. Jika pertempuran pecah di antara mereka, keributan yang disebabkan oleh pertarungan mereka akan sangat besar, dan dia bahkan mungkin menderita beberapa luka akibat pertarungan itu. Lin Yun, bajingan. Kamu hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah. Kejarlah Sekte Suantian jika kau punya nyali. Seorang kultivator iblis berbicara. Tapi ketika Lin Yun mengangkat kepalanya untuk menatapnya, kultivator iblis itu ketakutan sampai-sampai dia mundur beberapa langkah. Ini membuat kultivator iblis itu dengan gugup berkata, apa yang kamu lihat? Aku sudah tidak akan mengejar obat mujarab suci. Kau ingin membunuhku. Sampah, kata Lin Yun. Lin Yun, jangan paksakan. Wajah kultivator iblis itu memerah. Dia sudah berusia lebih dari 100 tahun, jadi dia secara alami menjadi sangat marah setelah dipermalukan oleh Lin Yun. Haha, Lin Yun mendengus, menggertak yang lemah. Kalian bertiga adalah ahli alam inti Elysium besar. Jangan bicara seolah-olah kamu tidak menggertak yang lemah. Jika tidak, kenapa tidak kau jelaskan padaku dari mana mayat-mayat alam inti Elysium kecil yang ada di tanah itu berasal? Jangan bilang kau tidak tahu tentang itu. Atau kau pikir alasannya ada padamu karena kau lemah, dan aku harus memberimu ramuan suci hanya karena aku lebih kuat darimu. Apakah kamu perlu dokter untuk memeriksa pikiranmu? Enyahlah. Kultivator iblis itu tidak bisa berkata-kata setelah mendengar pertanyaan Lin Yun. Dia hanya mengeluh sedikit, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipermalukan sedemikian rupa sehingga wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya, 12 ahli alam inti Elysium besar yang tersisa hanya bisa pergi. Bajingan ini benar-benar sombong, dan tidak mungkin kita bisa tinggal di sini lagi. Tapi sangat disayangkan karena pasti ada banyak harta karun di gunung ini yang bisa melahirkan ramuan suci. Dia terlalu ganas. Mari kita lihat apakah dia bisa terus bersikap sombong saat kita bertemu dengan Qin Chang nanti. Dia hanya bisa menggertak kita. Jika dia punya nyali, suruh dia menggertak Qin Chang. Dia tidak akan berani karena Qin Chang dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu tangan. Suara mereka lembut, tapi Lin Yun bisa dengan mudah mendengar apa yang mereka katakan dengan kekuatannya.
Kemudian lagi, dia juga tidak terganggu dengan hal itu karena dia tahu bahwa cepat atau lambat akan terjadi pertarungan antara dia dan Qin Chang, dan dia akan membuat mereka tidak bisa berkata-kata saat itu. Lin Yun, kenapa kamu tidak punya amarah? Jika aku berada di posisimu, aku akan menelan semuanya. Mereka hanya merayu kematian untuk berani berbicara di belakang seseorang yang lebih kuat dari mereka. Lil Purple dengan tidak senang berdiri di atas pedang salju sementara dia menatap Lin Yun dengan jijik. Kamu memakan orang? Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Tentu saja. Di era kuno, manusia memakan daging binatang buas sementara binatang buas memakan manusia. Itu normal saat itu. Ketika saya masih memiliki tubuh utama saya akan makan 100 orang sehari. Tidak, tunggu. Aku akan memakan 10.000 bajingan sepertimu, jadi kau lebih baik bersikap sopan padaku atau aku akan memanggangnya sebelum melahapmu. Lil Purple mendengus. Tapi ketika Lin Yun mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa. Ketika Lil Purple melihat Lin Yun tertawa, dia bertanya, apa? Kamu tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Jadi kenapa kamu tidak makan seseorang sekarang? Lin Yun menunjuk ke arah mayat yang tergeletak di tanah dan wajah Lil Purple berubah ketika dia mendengar itu karena dia jelas hanya membual. Dia tidak menyangka Lin Yun akan begitu serius dengannya. Kamu lumpuh. Lil Purple berkata dengan pipinya menggembung. Tapi Lin Yun tidak peduli padanya dan menuju ke tempat obat mujarab suci itu berada, mengambil beberapa ratus meter dengan satu langkah. Ketika dia tiba di tempat ramuan suci itu berada, itu adalah buah merah yang memancarkan aura suci. Buah itu berusia setidaknya 5.000 tahun, dan dia bisa melihat samar-samar garis besar burung merah tua terbang di sekitar buah itu. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun mencium aroma herbal, dan dia bisa merasakan darahnya mendidih di dalam tubuhnya. Wow, rasanya luar biasa. Lin Yun menghela nafas sebelum menyimpan buah vermilion. Dengan itu, dia telah mendapatkan ramuan suci pertamanya di sini, tapi dia tahu itu tidak cukup karena fondasinya masih terlalu dangkal. Jika dia ingin mencapai alam inti Elysium secepat mungkin, satu ramuan suci tidaklah cukup. Feng Shui gunung ini cukup bagus, dan seharusnya ada ramuan suci lainnya. Lil Purple berkata dengan nada percaya diri setelah memeriksa gunung ini. Dia kemudian berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, tapi kamu harus menyerahkan setengah dari Sein Elixir yang kamu dapatkan. Apa yang kamu pikirkan? Lin Yun menepuk kepala Lil Purple. Dia pasti bermimpi menginginkan setengah dari ramuan suci di sini. Tidak hanya dia tidak membantu, tapi dia terus mengatakan bagaimana dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat dia menghadapi Qin Chang. Jadi Lin Yun tidak berniat memberinya ramuan suci. Sedangkan untuk ramuan spiritual yang berusia lebih dari 1000 tahun, dia bisa mempertimbangkannya. Aduh, kau menggertakku lagi. Lil Purple memegang kepalanya dengan air mata mengalir di matanya. Pada saat yang sama, Qin Chang memimpin sekelompok murid dan tetua sekte Suantian untuk mencari harta karun di sebuah gunung. Di depan mereka, ada beberapa ahli alam inti Elysium besar yang mengeroyok seekor binatang buas. Binatang mengerikan itu adalah seekor ular hitam dengan kulit sekeras logam, dan juga ditutupi dengan tanda iblis. Ia juga bisa menghembuskan api iblis yang bahkan bisa membakar angkasa, dan apinya hampir membakar rasi bintang seorang ahli alam inti Elysium besar. Saat ular hitam itu mengeluarkan raungan ganas, banyak murid dari sekte Suantian yang wajahnya menjadi pucat. Para ahli alam inti Elysium besar juga tidak memiliki waktu yang mudah melawan ular hitam karena serangan mereka tidak berbeda dengan menggelitiknya saat rune iblis pada ular hitam berkedip. Qin Chang berdiri sendirian dengan ekspresi menyendiri. Lei Jue dan Xuan Ying tidak ada di sekitarnya karena tempat ini terlalu besar, jadi mereka berdua bertindak sendiri. Saat 4 ahli alam inti Elysium besar memuntahkan seteguk darah, mereka semua dikirim terbang oleh ular hitam. Tepat pada saat itu, ular hitam mengangkat tubuhnya dan menghembuskan api iblis, mengoyak aura para ahli alam inti Elysium besar. Sampah. Qin Chang menatap para ahli alam inti Elysium besar dengan kebencian di matanya. Tapi tepat ketika api iblis akan mencapai murid-murid dari sekte Suantian, Qin Chang akhirnya bergerak. Dia dengan lembut mendorong telapak tangannya keluar dan sebuah ledakan bergema. Ruang di hadapannya meledak dengan rune emas yang muncul. Bangkit. Qin Chang mengangkat kedua tangannya dan membawa murid-murid yang tidak bisa menghindarinya tepat waktu ke langit sementara tempat mereka awalnya diselimuti oleh api iblis dari ular hitam. Apakah kalian baik-baik saja? Qin Chang berbicara dengan nada yang jauh lebih lembut, tetapi ekspresi wajahnya acuh tak acuh. Terima kasih, kakak senior.
Beberapa murid dengan cepat berterima kasih kepada Qin Chang setelah mereka keluar dari bahaya. Kembalilah, kata Qin Chang, memanggil kembali para ahli alam inti Elysium besar yang ingin terus menyerang ular hitam itu. Saat cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang seperti naga sejati. Ketika dia mengangkat tangannya, itu seperti cakar naga yang mencengkeram tenggorokan ular hitam. Sementara Qin Chang berdiri di udara, cahaya dingin melintas di pupil matanya. Kepala ular hitam itu tiba-tiba meledak dengan darah memercik. Adegan ini membuat beberapa ahli alam inti Elysium besar terkejut dengan rasa takut yang muncul di kedalaman pupil mereka. Bagaimanapun, Qin Chang begitu kuat sehingga bahkan mereka tidak bisa melihatnya. Ini adalah Raja Ular Air Hitam. Garis keturunannya masih agak murni, jadi semua orang bisa membaginya dan memurnikannya, kata Qin Chang sambil meletakkan tangannya di belakangnya. Kata-katanya segera membuat semua ahli dari Sekte Suantian bersukacita. Ketika mereka melihat Qin Chang, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Kakak senior, ada obat mujarab suci di depan. Ada murid yang berteriak dengan gembira saat mereka mengintai setelah kematian ular hitam. Ambil dan serahkan pada sekte. Di masa depan ketika kalian menjadi murid inti, kalian bisa memintanya dari sekte. Qin Chang berkata dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan ketertarikan pada obat mujarab suci. Setelah mencapai levelnya, kultivasi dan fondasi tidak lagi penting. Dia telah menyempurnakan semua ramuan suci yang dibutuhkan saat dia berada di alam inti Elysium setengah langkah. Sekarang, dia hanya membutuhkan akumulasi yang lebih dalam sehingga dia bisa mencapai peringkat tinggi di peringkat inti Elysium. Dia ingin menciptakan legenda, menyapu bersih peringkat inti Elysium di alam inti Elysium kecil dan menjadi peringkat pertama di peringkat inti Elysium. Orang yang paling dia hormati adalah Jian Jingtian, yang berada di peringkat pertama dari 3 peringkat. Jadi ini juga merupakan tujuannya, dia juga ingin menjadi yang pertama di 3 peringkat. Legenda itu seharusnya bukan hanya milik Sekte Pedang. Sekte Suantian juga harus memiliki pencapaian seperti itu. Tapi sekarang, Qin Chang agak jengkel karena ada 108 gunung, dan dia tidak tahu berapa lama dia harus mencari untuk menemukan asal mula petapa agung. Dibandingkan dengan asal mula petapa agung, ramuan suci tidak ada apa-apanya dibandingkan. Yang paling penting, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama karena dia sudah lama merasakan vitalitasnya perlahan-lahan terkuras dari tubuhnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Chang akhirnya mengambil keputusan dan berteriak, sebarkan perintahku. Bab 1338 Tablet Batu Bela Diri Kuno. Ketika Qin Chang memberikan perintahnya, murid-murid Sekte Suantian di sekitarnya mulai menyebar. Tuan muda, kita belum selesai mencari di gunung ini. Beberapa diaken alam inti Elysium besar berkata. Mereka dipenuhi dengan rasa takut pada Qin Chang. Karena rasa hormat mereka padanya, mereka tidak berani memanggil Qin Chang dengan namanya. Namun Qin Chang segera menyela mereka dengan lambaian tangannya, pergi saja dan laksanakan perintah saya. Tidak perlu terus mencari di gunung ini, biarkan sekte lain maju dan bersaing. Apakah mereka berpikir bahwa itu akan menjadi milik mereka jika mereka mendapatkannya? Mereka hanya bercanda. Jadi, untuk apa kalian masih berdiri di sini? Pergi. Iya. Para ahli alam inti Elysium besar segera mengakui. Qin Chang mungkin tidak peduli dengan ramuan suci, tapi mereka peduli. Jadi mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang setelah melihat Qin Chang memerintahkan mereka seperti murid lainnya. Namun tak satu pun dari mereka yang berani melanggar perintahnya dan hanya bisa pergi dan melaksanakannya dengan patuh. Dengan sangat cepat, Qin Chang adalah satu-satunya yang tersisa di gunung ini. Petapa Agung asal, Qin Chang bergumam. Asal mula petapa agung mungkin tidak berguna baginya, tetapi karena itu adalah perintah dari Tian Xuanzi, dia akan mendapatkannya, apapun yang terjadi. Dalam hatinya, dia tidak memiliki klan Dewa Neter. Hanya Tian Xuanzi, seseorang yang seperti tuan dan ayah baginya. Karena Tian Xuanzi telah meminta agar asal mula petapa agung diambil, maka Qin Chang pasti akan mendapatkannya, bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya. Belum lagi mungkin ada harta karun lain di mana asal mula petapa agung berada, dan tidak diragukan lagi bahwa harta karun itu pasti lebih berharga daripada ramuan suci di gunung ini. Lin Yun, jangan kecewakan aku. Qin Chang bergumam sebelum dia duduk dan mulai berkultivasi. Mengedarkan tulang naga emas, aura emas mulai menyehatkan tubuhnya, dan aura emas itu jauh lebih kuat daripada energi astral biasa. Itu memancarkan aura yang agung dan kuno. Itu adalah aura naga emas.
Dekat dengan tempat kolam darah berada di dalam pagoda, ini adalah tempat yang pasti harus dilewati oleh mereka yang ingin memasuki kedalaman pagoda. Tapi jika mereka jatuh ke dalam kolam darah, bahkan seorang ahli alam inti Elysium besar pun akan langsung kehilangan nyawanya. Ketika Jiang Liken berhasil menembus kabut dengan susah payah, dia dipenuhi dengan rasa takut yang berkepanjangan saat melihat tumpukan mayat. Tidak lama kemudian, sesosok hitam muncul dari kabut. Itu adalah Lil Red, yang telah menunggu di sana. Terima kasih. Jiang Liken tersenyum saat dia melihat Lil Red. Jika bukan Lil Red yang menunggu di luar dan bahkan mengingatkannya, maka dia mungkin sudah kehilangan nyawanya sekarang. Lil Red mengangkat kepalanya dan mengangguk, terlihat menyendiri dengan jijik di matanya. Melihat hal ini membuat pipi Jiang Liken bergetar karena dia diremehkan oleh seekor kucing. Tapi untungnya, tidak ada orang lain yang melihat ini. Kakak senior, kamu diremehkan oleh seekor kucing. Tepat ketika Jiang Liken mengira tidak ada orang di sekitar, Liu Qingyan dan Feng Zhang berjalan mendekat dengan senyuman di wajah mereka. Mendengar hal itu membuat wajah Jiang Liken memerah dan membalas, Anda mengatakan bahwa kucing ini secerdas itu. Lebih jauh lagi, apa yang perlu diremehkan? Itu ditinggalkan oleh saudara muda Lin untuk memperingatkan kita tentang bahaya. Kamu adalah yang paling lambat di antara kami, jadi secara alami meremehkanmu. Liu Qingyan tersenyum. Apa? Apakah kamu serius? Jiang Liken memasang ekspresi canggung saat mendengar itu. Tepat pada saat ini, Ye Ziling dan Su Ziao berjalan berdampingan. Setelah melihat mereka, Jiang Liken akhirnya tahu bahwa dia memang yang paling lambat dari semua orang. Ini langsung membuatnya malu karena dia adalah kakak laki-laki senior. Ketika Lil Red melihat Ye Ziling dan Su Ziao, penghinaan di matanya menghilang dan menjadi polos dengan senyum memuji. Adegan ini membuat bibir Jiang Liken bergerak-gerak karena kucing ini benar-benar cerdas, sekarang dia melihatnya lagi. Kucing ini sangat menggemaskan. Bahkan Su Ziao tersenyum dan berjongkok untuk mengusap kepala Lil Red. Lil Red memejamkan mata dan menikmati belayan Su Ziao. Ketika selesai menikmatinya, tiba-tiba ia teringat bahwa ia memiliki tugas yang diberikan oleh Lin Yun dan mulai membuat gerakan dengan tangannya. Su Ziao tidak dapat memahami apa yang dikatakannya, tetapi Ye Ziling jatuh ke dalam pikiran yang dalam dan berkata, Anda mengatakan bahwa Lin Yun menugaskan Anda untuk menunggu di sini untuk kami dan membawa kami ke dia. Lil Red menganggukkan kepalanya dan dengan senang hati menunjuk hidungnya dengan cakarnya. Melihat ini, Ye Ziling tersenyum, kucing ini cukup pintar. Tapi bagaimana dia tahu di mana kakak muda Lin berada? Tidak mungkin kita bisa berkomunikasi di sini, kata Jiang Liken. Tapi Su Ziao dan Ye Ziling tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya. Liu Qingyan akhirnya tidak bisa menahan tawa dan menjawab, kakak senior, kamu benar-benar bodoh. Karena kucing itu menunjuk hidungnya, ini secara alami berarti dia bisa melacak Lin Yun dari aromanya. Jadi kita hanya perlu mengikutinya. Mendengar itu, Jiang Liken tersenyum canggung dan merasa bahwa dia harus tutup mulut kalau dia semakin mempermalukan dirinya sendiri. Mungkinkah ada masalah bagi adik laki-laki Lin untuk mengumpulkan kita bersama? Feng Zhang tiba-tiba bertanya. Kita akan tahu setelah bertemu dengannya, jawab Su Ziao. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Su Ziao tahu bahwa Lin Yun memiliki kunci rahasia Kuxuan. Jadi ini berarti Lin Yun memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan asal mula petapa agung. Tetapi Lin Yun tidak ingin menerima semua keuntungan sendirian dan ingin merawat orang-orang ini, dia hanya tidak memberitahu mereka sebelumnya. Bagaimanapun, kunci rahasia Kuxuan tidak selalu berarti asal mula orang suci yang agung. Di bawah pimpinan Lil Red, mereka menuju ke tempat Lin Yun berada. Kedalaman pagoda dipenuhi dengan bahaya, dan tempat serupa seperti kolam darah bisa ditemukan di mana-mana. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin akan dilahap oleh pagoda. Jadi tidak mungkin mereka bisa meningkatkan kecepatan mereka. Pada saat yang sama, persaingan untuk mendapatkan harta karun telah mencapai puncaknya di berbagai gunung. Di sebuah gunung di kedalaman pagoda, ada banyak transenden yang ditakdirkan berkumpul bersama. Zhang Jin dari Sekte Guntur, Nangong Ze dari Paviliun Pedang Surgawi, Ning Feng dari Istana Giok Zamrud, dan Du Guyan dari Sekte Qinglei bergandengan tangan saat menghadapi Biksu Botak. Wajah mereka jelek karena mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, meskipun bergandengan tangan. Terutama Zhang Jin dan Nangong Ze, yang lukanya cukup serius. Hanya Ning Feng yang baik-baik saja, berkat baju besi kunonya. Selain itu, Tang Jing dari Lembah Mendalam dan Luo Sui dari Sekte Catatan Surgawi juga ada di sini karena harta yang sangat berharga akan segera muncul di sini.
Biksu botak itu adalah transenden yang ditakdirkan dari biara Vajra, Chang Yun. Dia tertawa dengan darah menetes di bibirnya, dan tawanya seperti iblis. Dia memeluk sebuah tablet batu yang tidak lengkap dengan banyak rune kuno terukir di atasnya. Di belakang tablet itu, ada sebuah rune gagak emas kuno yang menonjol. Dengan sekilas, siapapun bisa mengatakan bahwa ini seharusnya adalah teknik bela diri kuno. Meskipun hanya ada setengahnya, itu akan menjadi kesempatan besar jika dia bisa mengekstraknya. Bagaimanapun juga, kanon langit mendalam yang terkenal adalah sesuatu yang diekstraksi. Jadi siapa yang bisa menjamin kalau teknik bela diri yang terekam pada tablet batu ini tidak akan sebanding dengan Profound Sky Cannon? Paling tidak, tablet batu ini lebih menarik bagi sekte-sekte yang kuat daripada ramuan suci. Tidak heran kalian tidak bisa menangani pemakaman bunga, bahkan setelah berkumpul. Ternyata kalian cukup lemah. Aku tidak tahu kenapa kalian bisa memasuki Pulau Kuksuan dengan kekuatan kalian. Chang Yun mengejek. Wajah Nangongze dan yang lain menjadi dingin. Mereka tidak berdebat dengan Chang Yun, tapi hanya menutup jalan mundurnya. Bab 1339 kau jelek. Haha, katakan apapun yang kau mau. Bagaimanapun juga, kau tidak punya jalan untuk mundur sekarang. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan. Nangongze dengan dingin berkata sambil menancapkan pedangnya ke tanah. Kamu pikir kamu siapa? Jika aku membawa pedangku, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Namun, kau berani menyebut dirimu ahli pedang terkuat. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk membuat pernyataan itu? Chang Yun menatap Nangongze dengan pandangan jijik. Kau botak. Nangongze menjadi marah saat mendengar itu. Apa yang kamu lihat? Bahkan jika aku botak, aku masih jauh lebih tampan darimu. Ini berarti kau bahkan tidak sebanding dengan seorang biksu sepertiku. Chang Yun tersenyum. Brengsek. Nangongze hampir saja kehilangan kesabaran karena mulut Chang Yun terlalu keji. Tenanglah. Dia hanya memasang tampang yang kuat. Dia tidak akan bisa bertahan lama, jadi tidak perlu kau gegabah sekarang. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ning Feng tersenyum, mengenakan baju besi kunonya. Apa yang membuatmu tersenyum? Tidak ada yang bisa dibanggakan saat kamu mendandani dirimu sendiri seperti kura-kura hijau. Lepaskan baju besi itu jika kau punya nyali dan lihat bagaimana ayah ini membunuhmu. Chang Yun dengan marah memelototi Ning Feng karena Ning Feng adalah yang terkuat di antara mereka dengan baju besi kunonya. Dalam pertarungan sebelumnya, Ning Feng yang paling banyak melukainya. Senyum Ning Feng membeku di wajahnya saat mendengar apa yang dikatakan Chang Yun. Apa yang dia maksud dengan kura-kura hijau? Ini adalah baju besi kuno, bukan cangkang kura-kura. Ning Feng segera menjadi marah ketika dia mendengar itu dan ingin menerjang, tetapi Zhang Jin dengan cepat menangkapnya. Jangan datang. Jika kalian berani mendekat, maka aku akan menghancurkan tablet batu bela diri kuno ini. Chang Yun berteriak. Jangan tarik aku kembali. Botak ini perlu dipukuli. Ning Feng sangat marah saat dia mulai bersinar dengan cahaya zamrud. Nangongze mengintip Ning Feng sebelum dia bergumam pelan, kamu benar-benar hijau. Wajah Ning Feng langsung menjadi hitam saat mendengar itu. Tapi Nangongze dengan cepat menutup mulutnya dan melanjutkan, jangan impulsif. Jika dia menghancurkan tablet batu bela diri kuno, maka kita akan pergi dari sini dengan tangan kosong. Tepat pada saat itu, Tang Jing, yang berdiri di samping Luo Sui, tersenyum, Chang Yun, jangan seperti ini. Kami tidak sengaja mempersulitmu. Anda hanya perlu membiarkan kami menyalin konten di tablet dan kami tidak akan mempersulit Anda. Enyahlah. Chang Yun memarahi. Kau hanya seekor anjing di samping Luo Sui. Kau pikir kau ini siapa? Kau yang paling bersemangat tadi dan bahkan matamu sudah berubah menjadi hijau. Lembah yang mendalam memiliki penelitian yang paling dalam tentang loh batu, dan aku yakin orang celaka sepertimu sudah mengetahui rahasia tentang loh batu itu. Ketika para transenden yang ditakdirkan lainnya mendengar itu, mereka semua mulai tertawa dalam hati karena mereka tahu bahwa Tang Jing tidak berbeda dengan anak anjing Luo Sui. Bahkan seorang idiot pun bisa tahu bahwa dia memiliki perasaan pada Luo Sui, dan Chang Yun mungkin satu-satunya yang berani memanggilnya, anjing Luo Sui, di depan umum. Ketika Tang Jing mendengar hinaan Chang Yun, wajahnya berubah menjadi hijau dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kau benar-benar tahu asal-muasal tablet batu itu. Sementara Tang Jing menjadi sangat marah, suara Luo Sui bergema di sampingnya. Menenangkan dirinya sendiri, Tang Jing mentransmisikan suaranya, sedikit. Tablet batu itu memiliki sebagian dari seni mengejar matahari ilahi yang terekam di atasnya, tapi itu bukan hal yang paling penting darinya.
Tablet batu ini sepertinya merupakan harta karun tersendiri. Luo Sui tidak memiliki perubahan di wajahnya, tetapi dia tahu bahwa tablet batu itu mungkin memiliki asal-usul yang sangat besar jika itu adalah harta karun. Chang Yun, berhentilah membuang-buang waktu kita dan serahkan tablet batu itu agar kami bisa membuat salinannya. Du Guyan berkata dengan nada kesal karena dia merasa mereka benar-benar membuang-buang waktu di sini. Tapi Chang Yun menjawab dengan jijik, kita semua adalah transenden yang ditakdirkan dari sekte yang kuat, jadi kau pikir kau ini siapa? Kau mengklaim dirimu tak terkalahkan dalam pedang dan sebanding dengan transenden yang ditakdirkan seperti kami. Apa yang terjadi pada akhirnya? Kau dipermainkan di tangan Lin Yun seperti bayi yang berlutut 3 kali. Jika aku berada di posisimu, aku pasti sudah lama membenamkan kepalaku ke dalam tanah. Ketika Du Guyan mendengar itu, wajahnya berubah drastis. Dia merasa bahwa siapapun yang menyebut Lin Yun sekarang harus mati. Marah. Chang Yun tersenyum melihat kemarahan di wajah Du Guyan dan meninggikan suaranya, apa kau tidak punya mata pedang guntur biru? Mengapa kau tidak membukanya dan membunuh ayah ini? Chang Yun sombong karena dia tidak memiliki rasa takut. Karena mata pedang guntur Azure sangat kuat, itu harus dipelihara dengan vitalitas, dan Du Guyan masih belum memiliki kendali penuh atasnya. Du Guyan telah membukanya dalam pertarungannya dengan Lin Yun, jadi jika dia membukanya lagi, maka dia pasti akan melukai dirinya sendiri. Haha, tidak punya nyali untuk melakukan itu. Kalau begitu tutup mulutmu. Bicaralah hanya jika kau berani membuka matamu. Jika kamu berani membuka matamu, maka ayah ini akan mencungkil mata anjingmu untuk memastikan mereka buta. Chang Yun mengulurkan 2 jari dan membuat gerakan menusuk. Tapi tiba-tiba, wajah Chang Yun berubah drastis dan dia melompat dari tanah. Pada saat berikutnya, tempat dia berdiri sebelumnya meledak menjadi serpihan-serpihan. Ketika Chang Yun mengangkat kepalanya, Du Guyan sudah membuka matanya, dan sinar pedang bersinar terang di pupil matanya dengan aura yang menghancurkan melonjak di pupil matanya. Saat Du Guyan membuka matanya, bahkan seluruh langit dan bumi mulai bergetar, menyebabkan wajah semua orang berubah saat mereka dengan cepat mundur. Persetan denganmu. Du Gu Tiga berlutut, kamu benar-benar berani membuka matamu. Wajah Chang Yun menjadi pucat dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Tapi Du Guyan sudah menjadi gila dengan rambutnya berkibar tertiup angin saat sinar pedang melesat dari matanya. Sinar pedang itu sangat menakutkan, bahkan merobek-robek angkasa seperti kilat yang mulai jatuh dari langit. Du Gu Tiga berlutut, kau sudah gila. Chang Yun hanya bisa terus menghindari sinar pedang dari Du Guyan, tapi dia masih terjebak dalam gelombang kejut dan mengeluarkan darah. Bahkan cahaya keemasan di sekeliling tubuhnya terkoyak oleh sinar pedang. Tidak lama kemudian, Chang Yun sudah berlumuran darah dan seluruh gunung hancur berantakan, membuat Nangong Ze dan para transenden yang ditakdirkan untuk melarikan diri menyelamatkan diri. Tapi tepat pada saat ini, Du Guyan juga jatuh berlutut dengan mata terpejam dan darah mengalir di pipinya. Ketika Chang Yun melihat pemandangan ini, dia langsung bersukacita dan tersenyum. Du Guyan, terima kasih. Aku jamin aku tidak akan memanggilmu Du Gu Tiga berlutut di masa depan. Kalau begitu, ayah ini akan pamit. Mengambil kesempatan ini, Chang Yun melompat dari gunung dan mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Saat dia melarikan diri, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Kejar dia. Nangong Ze dan yang lainnya hampir memuntahkan seteguk darah karena Chang Yun sangat cepat dalam berlari. Tapi tepat pada saat itu, Chang Yun yang hendak menghilang tiba-tiba kembali dan berhenti di samping Luo Sui sambil mengusap-usap kulit kepalanya. Nona Luo, aku sudah lama mengagumimu, siang dan malam. Jika Anda tersenyum dan mengedipkan mata pada saya hari ini, saya akan berhenti menjadi biksu hari ini juga. Tang Jing, yang mengejarnya, bingung ketika dia melihat adegan ini. Tentu. Luo Sui tersenyum sambil mengedipkan mata. Melihat Luo Sui ikut bersamanya, Tang Jing tertawa, hahaha. Tang Jing, kamu lihat itu. Teruslah menjadi anjing dan kamu tidak akan punya apa-apa. Setelah dia menyelesaikan tawanya, dia segera berbalik dan terus melarikan diri, meninggalkan Tang Jing, yang wajahnya menjadi hijau, di belakang. Yah, karena kamu akan meninggalkan menjadi biksu, maka tinggallah di belakang. Luo Sui tersenyum dan mengulurkan tangan ke dada Chang Yun. Suaranya menyihir, bergema di samping telinga Chang Yun. Hal ini membuat Chang Yun takut sampai-sampai dia memeluk tablet batu itu lebih erat lagi. Melihat Chang Yun meningkatkan pertahanannya pada loh batu, Luo Sui menyerah untuk merebut loh batu itu dan telapak tangannya mendarat di dada Chang Yun. Hal ini membuat Chang Yun memuntahkan seteguk darah saat dia berguling menuruni gunung. Ketika dia kembali berdiri,
Chang Yun hanya bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan punggungnya sudah dipenuhi keringat dingin. Luo Sui, apakah kau mencoba membunuh suamimu? Chang Yun segera terus melarikan diri dan bahkan tidak berani tinggal sejenak karena Luo Sui terlalu menakutkan. Biksu kecil, berhentilah lari dari kakak perempuan ini. Luo Sui terus mengejar Chang Yun. Tapi dia terlalu cepat dan sudah melarikan diri dari gunung. Darah yang menetes dari tubuhnya bahkan membentuk jejak panjang di tanah yang tampak seperti sungai kecil, dan pemandangan ini membuat para transenden yang ditakdirkan untuk mengejar Chang Yun terkejut dengan betapa kejamnya dia pada dirinya sendiri. Dia melarikan diri. Tang Jing berkata dengan marah. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Luo Sui tersenyum dan perlahan-lahan memetik jari-jarinya di udara. Saat ilusi peri langit muncul di belakangnya, peri langit akan memainkan kecapi di tangannya setiap kali Luo Sui memetik jari-jarinya di udara. Hal ini membuat Chang Yun, yang sudah berada jauh, terhuyung-huyung dan memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi Chang Yun mengertakkan gigi dan terus melarikan diri. Semakin kuat orang-orang yang mengejarnya, semakin dia merasa bahwa nilai dari harta karun ini tak terukur. Sayang, aku sudah mengeluarkan begitu banyak darah untukmu, jadi sebaiknya kau tidak mengecewakan biksu ini. Chang Yun tersenyum sambil memandangi loh batu dalam pelukannya. Tapi saat musik kecapi berlanjut, tidak hanya membuat Chang Yun melambat, tapi cahaya keemasan yang dia pancarkan juga berangsur-angsur meredup. Saat cahaya keemasan itu benar-benar berkurang, maka dia tidak akan jauh dari kematian. Saat Qin Chang berlari sambil mengeluarkan darah, dia bisa merasakan bahwa fisiknya mencapai batasnya dan mengusap skinheadnya sambil tersenyum, dia benar-benar menawan. Sepertinya aku sangat menderita dengan menjadi seorang biksu. Saat dia terkekeh, dia tiba-tiba berbalik dan cahaya keemasan mulai bersinar darinya. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang Buddha raksasa yang penuh dengan wibawa. Saat mantra kuno bergema dari sekitarnya, Chang Yun mengaum ke arah Luo Sui dengan kilin putih muncul di belakangnya. Ketika gelombang suara dari mulutnya menyapu, semua pohon dan puing-puing yang dilewatinya menjadi abu. Peri langit di belakang Luo Sui juga bertahan sesaat sebelum menghilang. Melihat hal ini, Chang Yun tertawa sebelum dia terus melarikan diri menyelamatkan diri, hahaha. Tunggu aku, istriku. Saat kita keluar dari lembah layu yang dalam, aku akan meminta tanganmu dari Sekte Catatan Surgawi. Suaranya keras, belum lagi diperkuat oleh mantra kuno. Jadi semua orang di sekitar gunung bisa mendengarnya dengan jelas. Ketika Luo Sui mendengar itu, senyum di wajahnya menghilang dan digantikan oleh embun beku. Bahkan Tang Jing, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi canggung saat dia gelisah. Tepat pada saat ini, Nangong Ze datang, memegang pedangnya, dan tersenyum, Luo Sui, kamu benar-benar setuju untuk itu. Sebenarnya, kamu bisa mempertimbangkan saya. Paling tidak, aku 100 kali lebih baik dari si botak itu. Luo Sui berbalik dan menatap Nangong Ze untuk waktu yang lama sebelum dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu jelek. Ketika Nangong Ze mendengar itu, wajahnya langsung menjadi hitam. Bagaimana aku bisa jelek? Bab 1340 Kaisar Pedang, Yu Qingfeng. Nangong Ze hampir mati karena kemarahannya. Tidak hanya si botak yang memanggilnya jelek, tapi Luo Sui juga memanggilnya jelek. Tapi dia juga pantas mendapatkannya karena Luo Sui jelas masih marah karena apa yang terjadi, dan dia gagal mengenali suasana hati. Jadi akan aneh jika Luo Sui tidak membencinya. Selain itu, dia sudah sangat sopan karena Nangong Ze jelas tidak tahu betapa menakutkannya menyinggung perasaan seorang wanita. Asal-usul tablet itu luar biasa. Aku bahkan curiga ada rune suci asal di dalamnya, dan kata-katanya adalah larangan. Tang Jing mengirimkan suaranya ke Luo Sui karena jelas tidak mungkin baginya untuk memberitahu Nangong Ze tentang hal itu. Jika itu masalahnya, maka saya khawatir nilai tablet batu itu akan jauh melebihi imajinasi kita, jawab Luo Sui. Sebagian besar rune suci asal lahir bersama ramuan Sein, tulang binatang, atau dalam urat biji. Tapi rune suci asal yang disegel dalam tablet batu sama sekali tidak pernah terdengar. Tiba-tiba, Luo Sui bertanya-tanya apakah tablet batu itu adalah tulang binatang itu sendiri atau tablet batu itu adalah sisa-sisa burung gagak emas. Sementara keduanya berdiskusi dengan cepat, mereka mulai merasa bahwa tablet batu itu luar biasa dan memiliki asal-usul yang sangat besar. Hal ini membuat mata Nangong Ze berkedip-kedip. Dia bisa melihat bibir mereka bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar dari mereka, jadi dia bisa langsung mengetahui bahwa mereka mentransmisikan suara mereka secara diam-diam. Hal ini langsung membuatnya merasa seperti tidak terlihat dan membuatnya cemas.
Dia bisa merasakan bahwa mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang penting dan tersenyum. Tang Jing, Anda adalah penguasa muda lembah yang mendalam, dan pencapaian Anda dalam tanda spiritual jauh melebihi kami. Jadi, apakah Anda tahu sesuatu tentang asal-usul tablet batu itu? Mengapa Anda tidak membaginya dengan saya? Tapi Tang Jing hanya meliriknya sekilas, lalu mengabaikannya. Hal ini membuat Nangong Ze geram dan mengumpat dalam hati. Ayo pergi. Luo Sui mengeksekusi teknik gerakannya dan pergi ke arah Chang Yun melarikan diri. Melihat ini, Nangong Ze mencibir, Tang Jing, dewimu sudah pergi. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengikutinya? Jika kamu tidak mengejarnya sekarang, kamu bahkan tidak akan bisa menjadi anak anjingnya. Kata-kata itu membuat wajah Tang Jing menghitam saat dia menjawab, Nangong Ze, kamu harus melihat lebih dekat penampilanmu di cermin. Minumlah lebih banyak air atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati suatu hari nanti. Ketika Tang Jing berbicara dengan Nangong Ze, Luo Sui sudah jauh dan Tang Jing dengan cepat mengedarkan teknik gerakannya untuk mengejarnya. Anak anjing itu sangat cepat. Nangong Ze menamparkan bibirnya karena dia tidak menyangka bahwa seorang spiritualis suci seperti Tang Jing akan begitu cepat. Tetapi mengingat apa yang dikatakan Tang Jing, dia bahkan lebih bingung, tapi apa yang dia maksud dengan kata-kata itu? Kamu tidak mengerti. Saat Zhang Jin dan Ning Feng datang, Ning Feng tersenyum, maksudnya kamu tidak hanya jelek, tapi mulutmu juga bau. Nangong Ze mengumpat, banci dari lembah yang dalam itu benar-benar kejam dalam hal penghinaan. Dia sama sekali bukan pria sejati. Mari kita tidak usah repot-repot tentang itu, untuk saat ini. Tang Jing pasti menemukan rahasia tablet batu itu. Zhang Jing berkata dengan cahaya yang bersinar di pupil matanya. Karena kita tidak akan bersaing untuk mendapatkan asal mula petapa agung, kita harus mendapatkan tablet batu itu, apapun yang terjadi. 108 gunung mungkin tampak besar, tapi tidak banyak harta karun yang sebenarnya. Tablet batu itu mungkin adalah harta yang paling berharga di sekitar, selain dari asal mula petapa agung. Nangong Ze dan Ning Feng juga memiliki perasaan yang sama. Tapi Nangong Ze tiba-tiba melihat sekeliling sebelum dia bertanya, di mana Du Guyan? Jangan repot-repot tentang dia. Jika bukan karena dia, si botak terkutuk itu tidak akan bisa melarikan diri. Zhang Jing memiliki api yang berkobar di matanya. Du Guyan praktis telah menghancurkan semuanya untuk mereka, belum lagi Du Guyan hampir membunuh mereka ketika dia tidak bisa mengendalikan matanya dengan benar. Ayo pergi. Kejar mereka. Setelah mengambil keputusan, ketiganya mengejar Chang Yun, bertekad untuk merebut tablet batu itu. Pada saat yang sama, ada juga orang lain yang telah mencapai puncak gunung lainnya. Gunung-gunung itu sangat berbahaya. Bahkan para ahli alam inti Elysium besar pun tidak yakin bisa mencapai puncaknya. Di puncak gunung tertentu, ada istana lengkap di sana. Gong Sun Yan dan Zhao Yan datang ke istana dengan susah payah, dan Gong Sun Yan sangat bersemangat. Melihat Zhao Yan berdiri di sampingnya, Gong Sun Yan senang karena dia pintar menyeret Zhao Yan, jika tidak, dia pasti tidak akan bisa mendaki gunung. Setelah mencapai alam inti Elysium, kekuatan Zhao Yan telah mengalami transformasi yang menakutkan, dan dia sebanding dengan transenden yang ditakdirkan sekarang. Ini hampir membuat rahang Gong Sun Yan rontok karena Zhao Yan jelas tidak ada bandingannya saat dia berada di alam Empyrean. Ada seseorang di dalam. Sepertinya ada seseorang di depan kita. Zhao Yan tiba-tiba berkata saat cahaya kembali ke matanya. Ada orang di dalam. Ada berapa orang? Gong Sun Yan bertanya. Tetapi ketika dia tidak menerima jawaban, dia menoleh untuk melihat bahwa Zhao Yan telah kembali ke keadaan linglung dan mulai bergoyang dari kiri ke kanan. Orang bodoh ini. Bibir Gong Sun Yan bergerak-gerak. Aku akan masuk dulu, kalau begitu. Setelah selesai, dia segera memasuki istana tanpa mempedulikan jawaban Zhao Yan. Dia sudah terbiasa dengan tindakan Zhao Yan, dan siapa yang tahu berapa lama Zhao Yan akan bangun dari keadaannya saat ini. Sekarang dia memikirkannya lagi, Zhao Yan benar-benar aneh. Terkadang ketika dia bertarung dengan binatang iblis, dia bahkan akan pingsan dan hampir terbunuh oleh binatang iblis itu. Gong Sun Yan mengeksekusi teknik gerakannya dan dengan hati-hati menyembunyikan auranya. Dia melewati banyak ruangan di sepanjang jalan sebelum dia melihat ada beberapa orang yang bertarung di antara mereka sendiri. Mereka semua bisa dibilang adalah ahli alam inti Elysium besar, dan Gong Sun Yan tidak ragu-ragu untuk berlari saat dia melihat mereka. 1 jam kemudian, dia memasuki sebuah istana. Istana ini memiliki pilar batu, dan ada sebuah gulungan di atas pilar batu. Noda darah di istana terlihat jelas, dan ada 2 orang di depan pilar batu, melihat lukisan itu dengan keserakahan di mata mereka.
Gong Sun Yan dengan cepat menyembunyikan auranya dan mencoba menyelinap masuk, tetapi kehadirannya segera terdeteksi. Yang lain telah datang untuk mati. Kedua orang itu tersenyum dan berbalik. Ketika Gong Sun Yan melihat penampilan mereka, dia benar-benar bingung. Jadi itu adalah murid-murid dari Sekte Suantian. Gong Sun Yan tersenyum ketika dia melihat kedua orang itu. Mereka berdua mengenakan seragam dari Sekte Suantian. Gong Sun Yan mungkin seorang pengecut dan lari saat dia melihat para ahli alam inti Elysium besar, tapi dia tidak lemah. Dia mungkin tidak sebanding dengan para transenden yang ditakdirkan, tapi dia bisa bersaing dengan murid biasa dari sekte yang kuat. Gong Sun Yan. Kedua murid itu mengunci alis mereka bersama. Jelas, mereka tidak asing dengan Gong Sun Yan. Bagaimanapun juga, Gong Sun Yan berada di peringkat 1000 teratas di peringkat Empyrean dan bahkan mengaku berasal dari garis keturunan Kaisar Pedang. Jadi dia cukup terkenal di domain tandus kuno. Enyahlah. Gong Sun Yan berkata dengan nada sombong. Kata-katanya dengan cepat memicu dua murid Sekte Suantian untuk menyerangnya. Bahkan jika Gong Sun Yan adalah seorang jenius dari garis keturunan Kaisar Pedang, dia sedikit terlalu berlebihan dengan kesombongannya. Betapa bodohnya. Gong Sun Yan mencibir. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan para transenden yang ditakdirkan, tapi para jenius biasa ini tidak ada apa-apanya di matanya. Pertarungan di antara mereka juga berakhir dengan cepat hanya dalam waktu setengah jam dengan dia mengalahkan dua murid Sekte Suantian. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi di istana ini atau aku akan menghajar kalian setiap kali aku melihat kalian. Orang lain mungkin takut pada Sekte Suantian, tapi aku jelas bukan salah satu dari mereka. Gong Sun Yan tidak berani membunuh mereka dan memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Karena transenden yang ditakdirkan dan ahli alam inti Elysium besar dapat ditemukan di mana-mana di Pulau Kuxuan, dia hanya bisa menjepit ekornya di antara kedua kakinya. Tapi pada kenyataannya, dia adalah orang yang sombong dan menyendiri seperti dia di paviliun pedang tersembunyi. Gong Sun Yan menyapu pandangan ke gulungan itu dan matanya berbinar. Dia melangkah maju dan membuang waktu sebelum dia berhasil mendapatkan gulungan itu. Melihat gulungan di tangannya, Gong Sun Yan tidak bisa menahan kegembiraannya lagi, aku mendapatkannya. Dia merasa emosional karena ini mungkin merupakan kesempatan besar baginya. Namun, ketika gulungan itu terbang dan terbuka, itu adalah sebuah potret yang membuatnya kecewa karena itu bukan lukisan Dao. Haha, bagaimana ini mungkin? Tapi ketika gulungan itu terbuka, Gong Sun Yan tercengang dengan mulut terbuka lebar. Wajahnya menjadi pucat karena ini jauh melebihi imajinasinya, dan dia benar-benar akrab dengan orang yang ada di potret itu. Itu adalah Kaisar Pedang, Yu Qingfeng. Sebagai pendiri Kota Langit, dia adalah seseorang yang mengiris dua puncak dari Sekte Pedang saat itu, menyebabkan Sekte Pedang tidak dapat memulihkan posisi mereka sebagai tanah suci. Sebagai seorang jenius dari garis keturunan Kaisar Pedang, dia dibesarkan di Kota Langit, jadi dia pasti akrab dengan potret Kaisar Pedang. Yang terpenting, dia tidak tahu mengapa potret Kaisar Pedang ada di Pagoda 7 Ubin Kaca Berharga. Tiba-tiba, wajah Gong Sun Yan berubah saat dia mengingat desas-desus bahwa banyak orang datang mengejar orang suci layu yang mendalam setelah Kaisar Selatan meninggal. Ada desas-desus bahwa kaisar-kaisar lain juga mencari orang suci layu yang mendalam. Jadi ini membuatnya bertanya-tanya apakah Kaisar Pedang juga mencari orang suci layu yang mendalam. Memikirkannya di sini, wajah Gong Sun Yan menjadi jelek karena Kaisar Pedang adalah seseorang yang sangat dia hormati. Tapi kesembilan kaisar itu seperti saudara kandung saat itu, mendirikan kekaisaran naga ilahi untuk mengakhiri era tergelap. Mereka adalah teman, rekan, dan orang-orang yang dapat memberikan nyawa mereka untuk satu sama lain. Jadi tidak mulia bahwa seseorang dari 9 kaisar akan mengejar murid Kaisar Selatan setelah kematiannya, dan Gong Sun Yan tidak ingin percaya bahwa Kaisar Pedang telah melakukan hal seperti itu. Tapi potret di hadapannya adalah bukti kuat. Setelah berada dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, Gong Sun Yan bergumam pada dirinya sendiri, itu hanya sebuah potret dan tidak bisa membuktikan apapun. Siapa Kaisar Pedang? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang tidak tahu malu? Apa yang saya pikirkan? Setelah selesai, dia mengingat kembali dirinya sendiri dan menyimpan potret itu. Tapi tepat pada saat itu, dia bisa mendengar langkah kaki dan dua aura yang tidak asing lagi. Gong Sun Yan berbalik dan berkata dengan nada kesal, mengapa kalian berdua kembali? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku akan menghajar kalian berdua setiap kali aku melihat kalian? Tapi dia segera tercengang karena dua murid Sekte Suantian tidak kembali sendirian. Mereka membawa serta salah satu dari 3 orang suci dari Sekte Suantian,
Lei Jue. Hal ini langsung membuat kaki Gong Sun Yan menjadi lemas dan wajahnya menjadi jelek. Pada saat ini, dia bertanya-tanya keberuntungan seperti apa yang akan dia dapatkan jika bertemu dengan Lei Jue di sini. Kamu akan memukuli kami setiap kali kamu melihat kami. Lei Jue mencibir sambil menatap Gong Sun Yan yang kakinya gemetar. Dia tiba-tiba menjatuhkan senyumnya dan berteriak, berlutut.